Hasil survei terbaru Poltreking menempatkan Prabowo Subianto unggul elektabilitasnya dibanding Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Gibran Rakabuming Raka saudara juga unggul atas dua pasangan capres dan cawapres lainnya. Untuk simulasi tiga nama capres, survei Poltreking menyebut Prabowo memperoleh elektabilitas 41,7%, unggul jauh di atas Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 31,0% dan Anies Baswedan dengan elektabilitas 25,7%. Survei Poltreking digelar pada tanggal 28 Oktober hingga 3 November 2023 dengan 1.220 responden dan margin error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Berikutnya untuk simulasi tiga pasangan capres-cawapres, survei Poltreking mengunggulkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming dengan elektabilitas 40,2%, sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh elektabilitas 30,1% dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih elektabilitas 24,4%. Oke, jadi sebenarnya dengan serangan-serangan yang saat ini dilakukan ini sebenarnya mempengaruhi nggak sih elektabilitas bagi pasangan Ganjar Mahfud dengan juga Prabowo dan juga Gibran, Pak Ikrar? Jadi begini ya, Audrey, ini kan apa namanya tuh pollsters itu atau mereka yang melakukan survei-survei itu juga kita harus lihat ya kemana angin politik mereka juga gitu kan. Karena kan kemarin juga hasil dari apa itu Populi Center misalnya kan itu kan tidak berbeda jauh dengan yang sekarang dari Poltreking Institute Maksudnya gitu kan. kemana arah angin itu gimana tuh, Pak Ikrar? Ke arah politik ya, arah politik ya. Jadi ini karena kan kita juga belum lihat dari SMRC bagaimana, dari indikator politik Indonesia bagaimana, kemudian dari yang lain-lain juga bagaimana ya, termasuk juga yang biasa dilakukan oleh Litbang Kompas gitu kan. Kenapa saya katakan begitu ya? Karena saya terus terang mengkhawatirkan kalau kemudian survei-survei ini memang ditujukan untuk kemudian meningkatkan angka elektabilitas dari Prabowo dan Gibran itu supaya ya dugaan bahwa mereka itu akan bisa mencapai 51% dalam satu putaran itu mendapatkan pembenaran ya. Jadi mendapatkan pembenaran politik ya. Kenapa saya menduga begitu ya? Sebab kalau dari akal sehat saya saja ya dengan adanya keputusan dari MK kemarin saja itu harusnya pasti ada penurunan perolehan suara dari Prabowo dan Gibran gitu kan. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun faktor legitimasi ya dari seorang kandidat ya itu akan juga menentukan apa itu pilihan-pilihan orang juga ya, termasuk juga dari generasi milenial dan juga generasi Z. Dan Anda juga jangan lupa ya, polling ini kan cuma berasal dari 1.200 orang gitu ya, sampel. Demikian juga Populi Center juga tidak begitu besar. Nah, yang saya maksudkan di sini, kalau misalnya itu apa istilahnya itu jumlah sampelnya lebih besar dan lebih merata, mungkin juga hasilnya akan lain ya. Dan jadi itu ya. Jadi saya masih terus terang belum percaya kepada hasil-hasil survei tersebut, apakah kemudian juga akan digunakan oleh koalisi Indonesia Maju sebagai pembenaran nanti kalau saya dapat menang 51% satu putaran, jangan kemudian diragukan. Padahal kita tahu berita-berita yang sebelumnya, Kompas TV yang sebelumnya mengenai pandangan dari teman saya siapa namanya itu yang dari Mas Hamid tadi ya mengenai bagaimana ada tekanan-tekanan terhadap BEM gitu kan, BEM UI atau kemudian juga yang lain-lain. Tahan dulu sampai di sana Pak Ikrar.